Sampurasun, ngapunten sedrek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Aku jadi ingat cerita Eyang Putri tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Tapi kok rasanya aku lupa detailnya ya? Bentar, aku mau mikir dulu. Oh iya, intinya rumah itu mencerminkan kondisi batin penghuninya. Kalau rumahnya berantakan, rezeki juga jadi malu-malu untuk mampir. Bener nggak? Nah, makanya di petuah Jawa sering dibilang bahwa rumah harus selalu rapih dan bersih supaya rezeki makin lancar. Sebelum kita membahas tentang 7 benda yang wajib dibuang, kita perlu paham dulu bahwa setiap sudut rumah menyimpan energi. Energi itu bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dari kebiasaan dan tata letak barang di dalamnya. Kalau kita nggak rajin menyapu, membersihkan debu, atau merapikan barang, maka energi negatif bisa berkumpul di rumah. Kadang kita merasa uang selalu bocor tanpa sebab, padahal ternyata kondisi rumah kita yang jadi alasannya. Jadi memang ada baiknya kita jaga kebersihan rumah sebagai bentuk usaha menarik rezeki. Dalam keyakinan leluhur Jawa, energi positif itu tumbuh dari sikap kita yang selalu semeleh dan legawa. Artinya, kita harus ikhlas dan terbuka. Bahkan untuk hal-hal yang terlihat sepele seperti merapikan letak sepatu atau membersihkan kolong meja. Kadang kita merasa, itu kan cuma hal kecil, tapi justru hal kecil itulah yang bikin rezeki terhambat. Jika energi rumah kita sumpek dan berantakan, maka suasana hati juga jadi sumpek. Setuju nggak? Nah, kalau suasana hati sumpek, otomatis pikiran jadi buntu dan rezeki susah mengalir. Ada yang sering tanya, Bu, kenapa ya kok saya kerja keras tapi uang selalu habis begitu saja? Dan biasanya jawabannya sederhana, yaitu karena ada energi tidak selaras di rumah. Mungkin kita sering menumpuk barang rusak, lupa membuang barang nggak terpakai, atau malah membiarkan hal-hal sepele yang menutup pintu rezeki. Rezeki itu butuh tempat bersih dan lapang untuk datang. Nggak cuma dari segi fisik, tapi juga energi dan niat kita. Kalau sudah menumpuk, kita harus bereskan dan rapikan, meski kadang capek. Tapi percaya deh, hasilnya akan terasa. Makanya jangan malas untuk bongkar-bongkar lemari, siapa tahu ada barang-barang yang sebenarnya bikin rezeki minggat. Di bab-bab selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang 7 benda yang konon bisa menjauhkan uang dari rumah kita. Jangan kaget, karena mungkin benda-benda itu sering kita temui setiap hari. Tapi tenang aja, kita bahasnya santai dan ringan biar kita nggak bingung sendiri. Kalau ada salah omong, dimaklumi ya, wong kita semua masih belajar. Jadi, siap-siap aja bongkar rumah dan buang benda-benda yang bikin sial di dompet. Banyak orang bertanya, memangnya beneran ya rumah kotor bisa mempengaruhi rezeki? Kadang kita suka meremehkan hal seperti ini, tapi leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa segala hal di alam saling terhubung. Kita mungkin nggak sadar kalau menumpuk barang atau lupa buang sampah bisa bikin aliran energi mandek. Bayangkan saja seperti sungai yang tertutupi sampah. Airnya jadi nggak bisa mengalir bebas. Setuju nggak? Nah, begitu juga rezeki kita bisa mampet kalau rumah kita penuh energi negatif. Eyangku dulu selalu menasihati, "Nak, kalau rumahmu berdebu dan barang rusak numpuk di sudut, rezeki bakal bingung mau masuk dari mana." Itu terdengar lucu, tapi setelah kupikir-pikir, ada benernya juga loh. Energi positif seperti cahaya yang harus bisa masuk ke seluruh sudut rumah. Kalau terhalang barang rusak, debu, atau tumpukan kardus bekas, ya siap-siap aja rezeki mundur. Jadi, memang kita perlu rajin-rajin bebenah. Ada juga konsep bahwa rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi bisa jadi kesehatan, hubungan baik, dan kesempatan emas. Makanya kita sering dengar istilah berkah atau rahmat yang cakupannya luas sekali. Tetapi kadang kita terlalu fokus di uang, padahal rezeki dalam bentuk lain juga penting, nggak kalah krusial. Kalau energi rumah kita baik, kita bisa dapat kesempatan kerja baru, dapat jodoh, atau sembuh dari sakit. Semua itu berkaitan, dan itulah yang dipercaya turun-temurun oleh leluhur kita. Jangan kaget kalau nanti kita ketemu benda-benda yang mungkin sudah dianggap biasa di rumah, tetapi ternyata bikin rezeki seret. Wah, kok bisa? Nah, karena setiap benda membawa getaran energi tertentu, terutama jika benda itu usang atau rusak. Kadang kita nggak sadar dan baru ngeh setelah ditegur sama ibu atau nenek yang paham ilmu Titan. Jadi, mari kita telusuri satu persatu. Buat sedulur semua, kuncinya adalah kesadaran dan kemauan untuk mengubah suasana rumah. Kita nggak perlu jadi pakar feng shui atau ahli spiritual, cukup niat kuat dan rajin bersihkan tempat tinggal. Mungkin awalnya terasa melelahkan, tapi bayangkan rumah yang terang, bersih, dan penuh energi positif.
Kita juga jadi lebih nyaman tinggal di dalamnya. Otomatis pikiran lebih tenang, dan rezeki lebih mudah datang. Begitu kata leluhur, dan rasanya memang cocok di hati. Pertama-tama, mari kita tengok lemari kita yang mungkin penuh sesak dengan baju lama dan barang rusak. Biasanya kita suka menimbun baju bolong, kancing copot, atau sepatu jebol, dan niatnya mau diperbaiki, tapi nggak pernah kesampaian. Kok tiba-tiba jadi merasa bersalah ya? Soalnya di rumahku juga masih ada. Nah, baju dan barang rusak itu disimbolkan sebagai energi negatif yang menghalangi aliran rezeki. Karena benda yang rusak menggambarkan ketidakberdayaan dan kerapuhan, sehingga menarik energi serupa. Bayangkan kalau kita menyimpan baju berlubang, itu ibarat menyimpan kebocoran di dalam hidup kita. Energi kebocoran itu nggak cuma berpengaruh ke suasana hati, tapi juga keuangan kita. Mungkin terdengar sepele, tapi coba deh mulai sekarang sisihkan waktu untuk sortir baju dan barang-barang rusak. Kalau masih bisa diperbaiki, segera perbaiki. Kalau nggak bisa, ya relakan. Kadang rasa sayang bikin kita menyimpan barang rusak, padahal lebih baik kita ikhlaskan biar energi positif bisa datang. Lalu gimana kalau ternyata barang rusak itu adalah pemberian orang tua atau sahabat dekat? Kita sering nggak enak hati buat buang, takut dianggap nggak menghargai. Tapi ingat, menjaga barang rusak yang sudah tak terpakai sama saja mempertahankan energi negatif. Mending kita obrolin baik-baik, atau kalau memungkinkan kita perbaiki dan pakai lagi. Asal jangan dibiarkan menumpuk di rumah tanpa jelas manfaatnya, karena itulah biang masalah. Ada pepatah Jawa, sing rusak ojo disimpen, sing pecah ojo disawang. Kurang lebih artinya jangan terus memandangi dan menyimpan benda yang sudah hancur. Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu move on dari hal-hal yang nggak lagi mendukung pertumbuhan. Iya sih, kadang kita sedih membuang barang kenangan. Tapi kalau udah rusak parah, apa mau dikata, energi negatifnya lebih besar daripada kenangannya. Kita harus berani mengambil keputusan, meski kadang berat. Jadi, langkah pertama untuk menjaga rezeki tetap lancar adalah membersihkan lemari dan gudang dari barang-barang rusak. Kita bisa lakukan perlahan, sambil mengingat momen-momen manis kalau memang punya kenangan di situ. Setelah itu, barulah kita tata ulang lemari dan ruangan supaya tampak lebih lapang. Percaya deh, setelah beres, rasanya hati lebih lega, dan rezeki pun niscaya terbuka. Ayo dicoba ya, jangan cuma didengerin aja. Sapu itu bukan sekadar alat kebersihan, tapi juga simbol pembersihan energi dalam budaya Jawa. Eyangku pernah bilang, kalau sapunya sudah jelek dan bulunya rontok, itu pertanda energi rumah sudah usang. Kadang kita berpikir, sapu masih bisa dipakai kok meski bulunya tinggal dikit. Tapi ya namanya energi, kalau simbolnya sudah rusak, otomatis kurang efektif membersihkan. Makanya kita disarankan rutin mengganti sapu, minimal setahun sekali, atau ketika sapu sudah benar-benar kusut. Konon, menyimpan sapu usang juga bikin rezeki malas datang, karena dianggap rumah kita nggak benar-benar peduli pada kebersihan. Emangnya mau dibilang rumah kita jorok? Tentu nggak dong. Jadi, daripada mempertahankan sapu yang sudah nggak layak pakai, mending kita relakan dan beli sapu baru. Harganya juga nggak semahal apa, tapi dampaknya bisa besar buat energi rumah. Ada sebuah mitos Jawa, jika kita mau mengganti sapu, lakukanlah di pagi hari dan ucapkan niat baik. Misal, aku membersihkan rumah agar rezeki yang bersih dan barokah bisa masuk. Terdengar klinik? Mungkin iya, tapi percaya nggak percaya, kalau kita melakukannya dengan tulus, efeknya bisa sangat positif. Karena setiap niat itu doa, dan doa akan menciptakan getaran energi yang baik. Bukan tentang sakti atau tidak, tapi soal keyakinan dan ketulusan hati. Sapu yang baik akan membantu membersihkan debu dan kotoran dengan maksimal, sehingga rumah kita selalu bersih. Kalau sapunya sudah kusut, pasti kita malas nyapu, kan? Dinding juga bisa kena goresan bulu sapu yang keras, lantai nggak bersih sempurna. Pada akhirnya, energi negatif masih tersisa dan rezeki pun enggan mampir. Jadi, jangan tunda lagi. Cek sapu di rumah, siapa tahu minta pensiun. Kuncinya adalah jangan malas ganti peralatan kebersihan yang sudah usang. Selain sapu, bisa juga pel, kemoceng, atau alat lainnya yang sudah nggak berfungsi baik. Membiasakan diri, mengganti dan merawat alat kebersihan itu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan rumah. Lingkungan yang terawat akan memancarkan aura positif bagi seluruh penghuni. Jadi nggak ada ruginya kan? Cermin dalam pandangan leluhur Jawa bukan cuma buat berkaca, tapi juga untuk memantulkan energi dan cahaya. Konon, kalau cermin kita retak atau pecah, energi yang dipantulkan jadi terpecah-pecah pula.
Kita bisa saja berpikir, retaknya cuma dikit, masih bisa dipakai. Padahal, retakan sekecil apapun dianggap bisa menghambat pantulan rezeki, sehingga rezeki yang datang jadi terbelah atau bocor. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Selain itu, cermin retak juga bisa bikin suasana hati kita nggak nyaman. Bayangin deh, waktu mau dandan, tiba-tiba kita melihat bayangan diri yang terbelah karena retakan. Bisa jadi kita merasa penampilan kita kurang oke, padahal aslinya belum tentu begitu. Efek psikologisnya lumayan loh, belum lagi getaran negatifnya yang nyelinap tanpa kita sadari. Jadi kalau cerminnya retak, lebih baik kita ganti saja dengan yang baru. Terkadang kita menyimpan cermin retak gara-gara sayang, atau mungkin cerminnya tergolong antik. Tapi apalah arti antik kalau malah bikin rezeki lari, Mending kita simpan dengan benar, kalau masih mau dijadikan pajangan, paling nggak cari cara menetralkan energinya. Misal dengan membersihkannya rutin, atau meletakkannya di tempat yang nggak terlalu berpengaruh pada aktivitas harian. Tapi saran terbaik dari banyak orang tua, buang atau perbaiki total. Ada ritual kecil yang bisa kita lakukan sebelum membuang cermin retak, yaitu dengan mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih. Kedengarannya aneh, tapi itu bagian dari kepercayaan Jawa untuk menghormati benda yang sudah menemani kita. Cukup niatkan, matur nuwun sudah menemani, maafkan saya harus menggantimu, semoga energi baik tetap menyertai. Ini bukan sekadar basa-basi, tapi bagian dari upaya menjaga harmoni energi. Jadi jangan ragu kalau memang cermin kita sudah nggak layak pakai. Jangan takut rugi beli cermin baru. Karena lebih rugi kalau rezeki kita jadi terpecah. Bener nggak? Coba deh setelah buang cermin retak, pantau perubahan suasana hati dan rezeki kita. Mungkin awalnya biasa saja, tapi lambat laun kita bisa merasakan ringan di hati. Siapa tahu rezeki baru justru datang, karena sekarang pantulannya sempurna. Banyak di antara kita mungkin suka meletakkan koin receh di mana saja, di atas meja, di laci, atau bahkan tercecer di lantai. Kita pikir, ini cuma receh, nilainya kecil. Tapi ternyata itu mencerminkan kita kurang menghargai uang. Dalam filosofi Jawa, uang itu harus dihormati sebagai sarana rezeki, sekecil apapun nominalnya. Kalau kita sembarangan menaruh atau membuangnya, ya sama aja kita membuang rezeki. Bisa jadi secara energi, rezeki yang lebih besar pun enggan datang. Yang ku pernah bilang, ojo ngremehne receh le. Nduk, soal rezeki sing ake asaleyo saka cilik-cilik. Artinya, jangan meremehkan receh, karena rezeki besar itu datang dari yang kecil-kecil dulu. Jadi mulai sekarang, kumpulkan koin itu di satu tempat yang rapi. Beli celengan kecil atau sediakan wadah khusus supaya kita bisa menghargai setiap lembar dan koin yang ada. Kalau sudah terkumpul lumayan, kan bisa dipakai buat beli kebutuhan lain. Kadang kita ngerasa receh-receh itu nggak ada nilainya, padahal kalau dikumpulkan bisa juga membiayai makan sehari. Beneran loh, ini pengalaman pribadi. Terkadang kita kaget sendiri pas ngitung. Selain itu, secara energi, kebiasaan menghargai uang receh menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab. Semakin kita bersyukur, semakin banyak rezeki mengalir. Itu hukum alam yang diajarkan turun-temurun. Jadi kalau di rumah kita banyak receh berserakan, segeralah kumpulkan dan taruh di satu tempat. Jangan biarkan berceceran hingga berdebu, karena itu akan mengotori energi keuangan kita. Lebih baik lagi kalau kita rutin bersedekah pakai receh tersebut, atau jadikan tabungan darurat. Kita nggak pernah tahu kapan receh-receh itu akan sangat berguna, misalnya saat mendadak butuh ongkos parkir atau bayar sesuatu. Ingat, membuang receh sembarangan sama aja menolak rezeki. Jangan sampai karena kita malas atau abai, kita merugi sendiri. Mulai detik ini, anggap setiap lembar uang sebagai anugerah yang patut dijaga. Kalau orang Jawa bilang, ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, semua bisa kita atur dengan kebijaksanaan, termasuk menghargai uang receh. Yuk, mulai berbenah dari hal kecil ini. Kalender lama kadang kita biarkan saja menempel di dinding, padahal bulan dan tahunnya sudah lewat. Kita berpikir, buat hiasan dinding lumayan ada gambar bagus. Atau mungkin kita malas mengganti, karena merasa sayang sama gambarnya. Tapi menurut petuah Jawa, menempelkan kalender lama berarti kita secara tidak sadar terikat pada masa lalu. Energi waktu yang sudah lewat itu bisa menahan laju rezeki di masa kini. Karena kita tetap menempatkan diri di periode yang seharusnya sudah berakhir. Jadi, sebaiknya cepat ganti atau turunkan kalender lama. Kalender adalah simbol perjalanan waktu dan siklus hidup. Ketika kita tetap menempelkan kalender lama, kita seperti menolak perubahan dan pembaruan.
Padahal, rezeki itu butuh sirkulasi dan perkembangan sesuai ritme waktu yang terus berjalan. Jadi biar rezeki kita ikut mengalir seiring bergantinya hari, kita perlu sinkronkan kalender kita dengan realitas saat ini. Jangan menggantungkan energi pada masa lalu yang sudah kadaluarsa. Kalau mau iseng, kita bisa aja menjadikan kertas kalender lama untuk daur ulang atau kerajinan. Tapi jangan di dinding tetap tergantung dan bikin kita lupa bahwa sekarang sudah berbeda bulan, apalagi tahun. Ini juga mengajarkan kita untuk hidup teratur, mengganti kalender tiap periode baru tiba. Dengan demikian, pikiran kita lebih terbuka untuk hal-hal baru dan peluang yang hadir di masa depan. Selain itu, membiarkan kalender lama juga bisa bikin kita jadi kurang peka terhadap jadwal dan rencana ke depan. Kita jadi sering ketukar tanggal, bahkan lupa hari, karena masih mengacu pada informasi yang sudah usang. Secara tak langsung, ini memengaruhi kinerja kita dan bisa berdampak pada rezeki. Bayangkan kalau kita ketinggalan jadwal penting atau lupa deadline gara-gara kalendernya salah. Bisa berabe, kan? Jadi, cobalah cek dinding rumah. Barangkali masih menempel kalender tahun atau bulan kemarin. Segera turunkan, simpan atau buang sesuai kebutuhan, dan gantilah dengan kalender terbaru. Rasakan sensasi segar dan semangat baru saat menatap tanggal dan bulan yang benar. Sepele, tapi efeknya besar untuk membuka pintu rezeki dan menghindari kesalahan jadwal. Ayo, yuk, kita selaraskan waktu kita dengan waktu yang nyata. Pisau dan gunting merupakan simbol keberanian untuk memotong hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup. Kalau pisau atau gunting kita tumpul, itu bisa diartikan sebagai ketidakmampuan kita menyelesaikan persoalan dengan tegas. Mungkin kita mikir, masih bisa kok dipakai, asal ditekan kuat-kuat. Tapi bayangkan energi yang tercipta saat kita berusaha memotong sesuatu dengan alat tumpul, penuh tenaga dan seringkali malah bikin kita frustasi. Hal itu ternyata juga memengaruhi keberuntungan kita, karena energi kebuntuan tersebut menyebar ke seluruh rumah. Menurut ajaran Jawa, jika ada pisau tumpul di rumah, rezeki pun bisa ikut tumpul, alias macet. Orang sering bilang, ganti pisau tumpul, ganti rezeki baru. Ini seperti metafora bahwa kita harus selalu siap memperbarui alat kerja dan memperbaiki kemampuan diri. Jadi, jangan ragu untuk mengasah pisau atau membeli yang baru jika sudah terlalu aus. Semakin tajam alat pemotong kita, semakin lancar pula simbol penyelesaian masalah dalam hidup. Ada juga kepercayaan bahwa pisau tumpul bisa membawa sial dalam acara penting seperti selamatan atau syukuran. Misalnya saat kita mau memotong tumpeng, kalau pakai pisau tumpul seringkali jadi berantakan dan gak rapi. Hal itu dianggap lambang kalau rezeki kita juga akan berantakan. Percaya atau enggak, lebih baik sedia pisau yang tajam supaya semuanya lancar dan terbuka lebar. Jangan lupa juga untuk menyimpan pisau dan gunting di tempat yang aman dan rapi. Karena itu menunjukkan kita menghormati alat yang membantu kita sehari-hari. Meletakkan pisau sembarangan bisa memunculkan energi negatif berupa rasa khawatir dan cemas. Dan jangan gunakan pisau atau gunting untuk hal-hal yang bukan peruntukannya, karena bisa menimbulkan kerusakan lebih cepat. Intinya, rawat barang dengan baik, rezeki pun ikut baik. Kalau kita merasa banyak masalah nggak selesai-selesai, coba cek pisau dan gunting di rumah. Siapa tahu sudah tumpul semua dan perlu diganti atau diasah. Percaya atau tidak, setelah itu mungkin kita akan merasakan perubahan energi. Benda-benda di rumah yang terawat akan membantu kita merasakan ketenangan dan kelancaran rezeki. Jadi selamat mengecek pisau dan gunting di dapur ya. Barang pemberian ini kadang tricky, karena kita nggak enak hati kalau mau membuang. Apalagi kalau yang memberi adalah orang yang kelihatan baik-baik saja di depan kita. Tapi kalau ternyata niatnya buruk, atau dia iri dengan kebahagiaan kita, barang tersebut bisa menyalurkan energi negatif yang menghalangi rezeki. Jadinya kita mungkin bertanya-tanya, kok sepertinya setelah ada barang ini segala urusan jadi susah ya? Nah, bisa jadi itu efek energi tidak baik yang menempel. Eyangku pernah pesan, kalau ragu dengan niat seseorang, jangan langsung menolak pemberiannya. Tapi cobalah netralkan energinya lebih dulu. Misalnya, barangnya kita bersihkan dengan air garam, atau didoakan dengan niat baik. Terdengar klinik? Mungkin, tapi ini bagian dari tradisi Jawa yang menghormati keberadaan energi di setiap benda. Setelah itu, kita lihat perasaannya gimana. Kalau masih terasa janggal, nggak ada salahnya disingkirkan. Terus, gimana kalau kita beneran yakin barang itu bikin sial? Ya sudah. Ikhlaskan saja untuk dibuang atau disumbangkan tergantung kondisinya.
Terkadang justru dengan melepaskan barang itu, kita ikut melepaskan beban dan energi negatif yang terselip. Mungkin kita sayang karena barangnya berharga, tapi lebih berharga mana? Benda atau kebahagiaan dan kelancaran rezeki kita? Ingat, menjaga hubungan baik dengan orang lain itu penting. Tapi bukan berarti kita harus memelihara energi negatif di rumah kita. Kadang kita perlu berpikir jernih, mana yang sebaiknya dipertahankan, mana yang harus dilepaskan. Jika memang barang tersebut sudah pasti menimbulkan gangguan dan membuat kita merasa tidak nyaman, lebih baik segera diatasi. Karena niat buruk itu bisa menempel jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Jangan sungkan untuk melakukan pembersihan batin setelah kita membuang barang pemberian yang niatnya kurang baik. Misal, bisa dengan berdoa, meditasi, atau ritual sederhana ala Jawa. Yang penting, niat kita tulus untuk membersihkan energi negatif dan membuka ruang bagi rezeki yang penuh berkah. Setelah itu, jalani hidup seperti biasa, tapi dengan hati lebih ringan dan terbuka. Nah, sampai di sini kita sudah membahas 7 benda yang konon dapat menghalangi rezeki. Tapi ingat, kuncinya ada di diri kita sendiri. Benda-benda itu hanya simbol dan perwujudan dari energi yang bisa menumpuk di rumah. Kalau kita rajin membersihkan rumah, merapikan barang, dan menjaga sikap mental positif, rezeki pasti lebih mudah merapat. Sebaliknya, kalau kita malas dan terus menumpuk barang rusak atau menyimpan energi negatif, jangan kaget kalau rezeki malah menjauh. Jadi semua balik lagi ke kesadaran dan niat kita. Menjaga energi rumah tetap positif itu enggak susah kok. Cukup rutin membersihkan, merapikan, dan mengeluarkan benda-benda yang enggak perlu. Kita juga bisa menambah dekorasi yang membawa vibes baik, seperti tanaman hijau atau pencahayaan yang cukup. Jangan lupa juga untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap ringan. Karena energi di rumah juga dipengaruhi oleh getaran emosi penghuninya. Kalau kita stres terus, ya rumah ikut sumpek, dan rezeki pun ogah mampir. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, setiap tindakan kita menyelaraskan dunia fisik dan dunia batin. Kita bereskan rumah sebagai simbol membenahi pikiran dan perasaan. Kita buang barang rusak sebagai lambang melepaskan trauma dan kesedihan lama. Kita ganti sapu atau cermin sebagai tanda menerima perubahan dan pembaruan. Semua itu akan berdampak pada kelancaran rezeki. Satu hal lagi, jangan lupa bersedekah dan berbagi, karena disitulah pintu rezeki semakin terbuka. Saat kita berbagi, kita menanam bibit kebaikan yang akan kembali pada kita dalam bentuk keberkahan. Itu sebabnya banyak orang tua Jawa bilang rezekimu akan lancar selama hatimu terbuka untuk sesama. Sederhana, tapi mendalam, dan terbukti manjur di pengalaman banyak orang. Akhir kata, semoga petua ini bermanfaat dan bisa jadi motivasi kita semua untuk membersihkan dan merapikan rumah. Kalau ada 1-2 kata yang salah, mohon dimaafkan. Maklum kita semua masih belajar. Semoga sedulur sekalian selalu diberi kemudahan rezeki dan kebahagiaan. Jangan lupa praktikan tipsnya. Jangan cuma dibaca. Salam hangat dari Ibu Jawa. Semoga rumah dan hati kita semua selalu dilimpahi keberkahan.